Everton diduga langgar FFI, terancam pengurangan poin. Mourinho sengaja dapat kartu merah demi hindari Inter. Thiago kapan main lagi? Everton dituding melanggar aturan financial fair play. The Toffees pun terancam pengurangan 12 poin. The Telegraph mengklaim Everton mengalami kerugian 371,8 juta pound dalam 3 tahun terakhir. Jumlah itu melebihi batas yang diizinkan Premier League sebesar 105 juta pound. Kerugian finansial yang didapatkan Everton sedang diusut komisi independen. Berita tentang pelanggaran FFP Merseyside Biru pertama kali muncul pada Maret 2023. Everton membantah pihaknya telah melanggar FFP. Mereka menegaskan posisinya tetap kuat dan sesuai aturan yang ada. Klub yang tegas menentang tuduhan ketidakpatuhan. Everton siap mempertahankan posisinya dengan kuat. Begitu pernyataan resmi Everton. Sandro Tonali terancam sanksi berat akibat ketahuan bermain judi. Gelandang Newcastle United itu dikabarkan akan disanksi larangan bermain selama 10 bulan. Kabar itu dibagikan jurnalis Italia Fabrizio Romano lewat media sosialnya. Tonali disebut akan dihukum 10 bukan menurut sumber yang didapatnya. Dia tidak akan bisa bermain selama 10 bulan karena skandal perjudian. Akan ada tambahan bulan untuk menjalani rencana rehabilitasi perjudian, sama seperti Nicolo Fagioli, jelasnya. Sandro Tonali menjadi salah satu pemain yang ketahuan bermain judi. Penyelidikan kejaksaan FIGC membuktikan ex pemain Brescia dan AC Milan itu kecanduan bertaruh. Tonali akhirnya mengakui memang berjudi, bahkan sejak masih berkostum AC Milan. Kini ia tinggal menerima hukuman yang menurut laporan lain bisa mencapai 1 tahun larangan bertanding. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mendapat tudingan yang menyebutnya sengaja mendapat kartu merah untuk menghindari Inter Milan. Begini kata Mourinho, pelatih asal Portugal itu mendapat kartu merah saat Roma menjamu Monza di Stadion Olimpico Minggu 22 Oktober. Dia diusir wasit pada menit-menit akhir karena dinilai mengejek kubu lawan dengan membuat gerakan seperti menangis dengan tangannya. Akibat kartu merah itu, Mourinho akan absen mendampingi Roma di pertandingan berikutnya. Roma akan tandang ke markas Inter Milan di Giuseppe Meazza Senin 30 Oktober dini hari WIB. Muncul rumor yang menyebut Mourinho sengaja mendapat kartu merah agar tidak ikut dalam lawatan ke kandang Inter, tim yang pernah dibawanya meraih treble. Mourinho dengan tegas membantahnya. Liverpool mengambil keputusan yang tepat saat bersabar dengan proses adaptasi Darwin Núñez. Kesabaran itu kini mulai membuahkan hasil yang manis. Perlahan tapi pasti, pesona Núñez sebagai ujung tombak Liverpool mulai bertebaran. Dirinya sudah terlibat dalam 8 gol dari 11 penampilan di seluruh kompetisi. Jika membandingkannya dengan musim lalu, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang pesat di musim 2022-2023. Núñez terlibat dalam 19 gol saja dari 42 penampilan. Jurgen Klopp mengaku senang dengan perkembangan pemain berusia 24 tahun itu. Tidak hanya sang manajer Liverpool, rekan-rekannya yang lain pun menunjukkan kepuasan yang sama. Musim lalu memang jadi masa adaptasi bagi Núñez, sebab pemain asal Uruguay itu pertama kali mencicipi kompetisi, negara dan bahasa yang baru. Kendati demikian, Núñez diketahui belum berada di performa puncaknya. Dia pernah jauh lebih tajam dalam 2 musimnya di Benfica. Thiago Alcantara sudah 6 bulan absen dari skuad Liverpool. Sudah menepi selama itu, kapan Thiago bisa main lagi? Thiago mengalami cedera pinggul pada akhir musim lalu, tepatnya di bulan April 2023.
Pemain Spanyol itu pun naik meja bedah dan menghabiskan waktu cukup lama untuk pemulihan. Total 122 hari dihabiskan Thiago untuk menjalani pemulihan selepas operasi. Dia mulai pulih pada akhir Agustus lalu meski belum bergabung kembali bersama Liverpool. Belum selesai dengan pemulihan operasi cedera pinggulnya, Thiago mengalami masalah baru pada kesehatannya sehingga harus menepi lebih lama. Pasalnya Thiago diproyeksikan untuk mengisi posisi gelandang bertahan bareng Wataru Endo dan Stefan Bajcetic. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti membeberkan situasi terkini dari Jude Bellingham. Ia memastikan sang gelandang bakal fit untuk tampil di El Clasico. Real Madrid akan menghadapi satu laga krusial di akhir pekan nanti. Mereka akan menantang rival abadi mereka Barcelona di lanjutan La Liga 2023-2024. Jelang laga ini, ada kabar kurang sedap beredar dari Real Madrid. Gelandang andalan mereka Jude Bellingham dilaporkan mengalami cedera saat melawan SC Braga dini hari tadi. Ia ditarik keluar di penghujung pertandingan dan digantikan oleh Lucas Vazquez. Kabar yang beredar menyebut pemuda 22 tahun itu ditarik karena cedera bukan karena faktor taktikal. Dalam konferensi persnya sesuai laga, Ancelotti memastikan bahwa kabar Bellingham cedera itu tidak benar. Ia memang mengalami sedikit masalah, namun Don Carlo memastikan Bellingham akan tampil di El Clasico pada akhir pekan nanti. Bursa klub baru Calvin Phillips di musim dingin nanti bertambah panjang. Terbaru, Liverpool digosipkan berminat mengangkut pemain Manchester City tersebut. Beberapa pekan terakhir, nama Phillips memang ramai dikabarkan akan cabut dari Manchester City. Ini disebabkan sang gelandang sudah tidak betah di Etihad Stadium karena ia minim mendapatkan jam bermain. Gelandang timnas Inggris itu mendapatkan banyak peminat di musim dingin nanti. Sebut saja Arsenal, Juventus, dan Bayern Munchen dilaporkan sangat menginginkan mantan pemain Leeds United tersebut. Dilansir The Mirror, kini ada peminat baru untuk jasa sang gelandang. Liverpool dikabarkan berminat untuk memboyong sang pemain di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Liverpool cukup serius ingin memboyong Phillips ke Anfield. Jurgen Klopp merasa timnya perlu tambahan tenaga di sektor gelandang bertahan. Meski ia sudah mendatangkan Wataru Endo dan Ryan Gravenberch di musim panas kemarin, itulah mengapa ia berminat untuk memboyong Calvin Phillips agar lini tengah timnya semakin solid. Penyerang AC Milan Olivier Giroud meminta rekan-rekannya agar tak lagi buang-buang peluang ketika bermain di Liga Champions. AC Milan tampil apik di pentas Serie A, mereka cukup solid di belakang dan produktif di lini serang. Milan berhasil mengemas 16 gol dari 9 pertandingan di Serie A. Giroud jadi top skor dengan sumbangan 4 gol sejauh ini. Sayangnya mereka malah loyo di Liga Champions melawan Borussia Dortmund dan Newcastle. Milan sama sekali tak bisa mencetak gol. Jelang laga lawan PSG, Olivier Giroud ditanya mengapa skuad AC Milan mandul di Liga Champions. Ia pun tak menjawab pertanyaan tersebut. Ia justru mengakui bahwa Milan memang kesulitan mencetak gol. Oleh karena itulah, kedepannya Giroud berharap Scott Rossoneri tak lagi buang-buang peluang di depan gawang lawan.